Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Medio by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Dion Rafael, seorang FinLife Partner. Di episode kali ini, saya akan kasih tahu mengenai asuransi penyakit kritis. Kalau sebelumnya, saya udah kasih tahu mengenai kontroversi asuransi unit link. Kamu boleh mampir dulu ke episode sebelumnya untuk lebih paham. Sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify. Serta nyalain notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Gak ada satu orang pun yang bisa memprediksi kapan atau penyakit apa yang bakal menyerang di masa depan. Bahkan, resiko terserang penyakit akan tetap ada dan bisa datang kapan saja, meski orang tersebut sudah menerapkan gaya hidup yang sehat. Bukan rahasia lagi bila biaya pengobatan penyakit tidaklah murah. Menurut data di Mercer, MERS Benefits di 2019 memprediksi bahwa Indonesia memiliki inflasi atau kenaikan medis sampai dengan 11% tiap tahunnya. Dengan kenaikan biaya medis ini, menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri dari kemungkinan mengidap penyakit kritis di masa depan menjadi langkah yang sangat penting. Lalu, apa saja ya contoh penyakit kritis yang paling umum? Dalam podcast ini, saya akan kasih tahu mengenai asuransi penyakit kritis. Simak ya. Saya akan kasih tahu contoh penyakit kritis dan biaya pengobatannya. Mulai dari jantung. Biayanya berkisar antara 100 sampai 500 juta per pengobatan. Ada lagi cancer. Cancer itu biaya pengobatannya sangat mahal, mulai dari 500 juta sampai 2 miliar. Ini kita ngomongin dari awal treatment hingga akhir treatment ya teman-teman. Jadi dari awal penyakit tersebut didiagnosa sampai dia dinyatakan sembuh. Karena prosesnya bisa aja sangat panjang. Kemudian ada juga gagal ginjal. Ini merupakan salah satu penyakit yang termahal juga, dimulai dari 1 miliar hingga sampai 2 miliar. Lalu ada juga stroke. Ini yang salah satu penyembuhannya sangat panjang sekali dan chance kesembuhannya sangat kecil ya. Ini dimulai dari di atas 500 juta rupiah, tergantung separah apa penyakitnya. Nah, jadi lumayan ngeri ya kalau ngelihat biaya-biaya yang terjadi. Rata-rata itu di atas 500 juta. Persiapan uang untuk 500 juta itu nggak mudah tentunya. Ya. Selain itu ada kriteria juga yang harus diperhatikan dari asuransi penyakit kritis. Sebetulnya balik lagi ke polis yang kalian punya. Kalau di perusahaan asuransi saya, cukup dengan diagnosa saja, kalian sudah bisa klaim. Tapi setiap perusahaan asuransi tentunya memiliki ketentuan yang berbeda. Jadi ini penting banget untuk diperhatikan. Ada juga jenis kondisi dan berapa banyak kondisi yang bisa di-cover ya. Setiap perusahaan tentunya pasti berbeda. Ini salah satu alasan kenapa agen asuransi itu harus paham betul mengenai produk yang ia jelaskan ke nasabah. Kalau keluarga kamu atau kamu sendiri memiliki penyakit kritis, saya mau kasih tips untuk memiliki asuransi penyakit kritis. Caranya dengan gini. Yang pertama, pastiin ambilnya itu sebelum kena. Karena kalau udah kena, pasti nggak diterima di perusahaan asuransi manapun. Ya, ini sorry to say, pasti nggak ada yang mau nerima. Orang udah sakit. Kedua, lihat history keluarga kamu. Apakah ada yang meninggal atau terdiagnos penyakit kritis dan di umur berapa? Dari history ini bukannya untuk nakut-nakutin, tapi justru kita bisa jaga-jaga, karena bisa aja itu adalah penyakit turunan. Kalau kalian sudah punya history, lebih baik untuk ambil asuransi penyakit kritis sedini mungkin. Pilih yang bisa mengcover penyakit kritis yang paling lengkap ya. Tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa setiap perusahaan asuransi itu mengcover kondisi dari penyakit kritis itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin covernya sampai 128 kondisi, ada yang cuma 64 kondisi. Nah, itu kalian harus benar-benar jeli. And then next step-nya adalah tentukan uang pertanggungannya. Untuk asuransi penyakit kritis, ini berbeda dengan asuransi kesehatan. Jadi saya akan jelaskan seperti ini nih. Kalau asuransi kesehatan itu, perusahaan asuransi bayarnya ke rumah sakit tempat rawat inap kalian. Sedangkan kalau asuransi penyakit kritis ini sifatnya uang cash. Jadi perusahaan asuransi akan bayarkan ke rekening pribadi kalian. Contoh nih ya, biar gampang. Kalian set uang pertanggungan di 1 miliar.
Ketika terdiagnosa penyakit kritis, nasabah tersebut bisa mendapatkan uang sebesar 1 miliar. Mungkin ada yang nanya, terus uang 1 miliarnya boleh diapain aja? Jawabannya adalah bebas. Gitu loh. Uang tersebut boleh diapain aja karena kan uangnya masuk ke rekening pribadi si nasabah. Jadi bisa untuk pengobatan atau untuk mengganti income yang hilang karena tidak mampu bekerja. Karena penyakit kritis ini ada yang namanya masa penyembuhan. Dan selama masa penyembuhan atau masa recovery, ada kemungkinan si nasabah tidak bisa bekerja lagi. Jadi uang ini digunakan untuk mengganti income yang hilang. Lalu cara klaimnya gimana? Kalau di perusahaan asuransi saya, klaimnya simple banget. Cukup dengan diagnosa dari dokter saja, udah bisa diklaim. Tentunya disertakan dengan beberapa form. Setelah diisi dengan lengkap, bisa langsung dikirim ke kantor agensi untuk diproses lebih lanjut. Lalu waktu cairnya berapa lama? Dari pengalaman yang sudah ada, waktu cairnya itu membutuhkan 45 hari setelah dokumen lengkap. Tetapi untuk jaga-jaga, anggap aja itu di 60-75 hari. Ini dihitung setelah dokumen lengkap ya, bukan dari hari pertama pengiriman. Oleh karena itu, penting untuk berkomunikasi dengan agen Anda mengenai prosedur klaim. Kalau ditanya, apa bedanya asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis? Dan lebih baik yang mana? Jawabannya, keduanya ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi lebih baik punya keduanya, karena yang di cover itu berbeda. Tadi sempat saya mention bahwa asuransi kesehatan untuk mengcover biaya rumah sakit. Sedangkan asuransi penyakit kritis sifatnya adalah uang cash yang diberikan langsung ke rekening nasabah. Asuransi penyakit kritis salah satu asuransi yang wajib kamu punya. Karena menurut WHO, 2 dari 3 orang mengalami penyakit kritis sebelum ia meninggal dunia. Jadi, jaga-jaga kan lebih baik. Karena biaya sakit kritis ini nggak main-main. Dan biasanya 90% dari orang yang kena penyakit kritis nggak siap dengan biaya sebesar itu. Jadi, asuransi penyakit kritis bisa menjadi solusi apabila ini terjadi. Terima kasih ya buat kamu yang udah mendengar episode cuan kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok @medio by KG Media dan Instagram di motion975fm dan Instagram saya di dion_rafael. Atau kirimkan saran ke email podcast@kgmedia.id dan dengarkan terus podcast cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Saya Dion, seorang FinLife Partner, izin pamit dulu. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye-bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Sampai ketemu di episode minggu depan.